satu-satunya cara untuk membenahi politik di negara ini, jika politik negara ini menurut lo nggak sehat, jangan lo kabur, masuklah ke dalam politik, perbaikilah agar menjadi lebih baik. Lu kan pendatang baru tuh Mas, ketika masuk situ, yang bikin masyarakat tuh akhirnya, Iya. tahu Karena kan nih Mas caleg-caleg Kaisar. lain ada pasti yang petahana, yang Gue incumbent. pertama kan. masuknya di olahraga bro. Tapi kan ini daerah yang udah sekian lama pasti ada caleg seniornya yang Iya, emang iya. dari pemilu ke pemilu Iya. udah nanem tuh di situ tuh. Gimana Iya, iya. caranya lu ngebongkar itu semua? Ya datangi masyarakat satu persatu. Mereka nggak butuh apa-apa kok. Yang mereka butuh adalah kita mendengarkan apa yang mereka mau, kepentingan mereka kita selesaikan, selesai. Dan satu hal lagi, lu harus senang menjalaninya. Agar lu nggak ngeluh, nggak terpaksa. Bung Karno, Winston, Vincent. Che Guevara. Tiga-tiganya jago pidato bro. Berarti emang tokoh-tokoh kedoyanannya tuh yang Iya. pemberontak nih. Kiri mentok. Iya. Kalau kata Bung Karno, dia tidak cinta anak yang tidak kiri bro. Wah. Yes, sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara Classwide Kompas.com, gaspol, ngobrol gas pasti. Nampol ya. Spesial hari ini, Vito, kita beraktivitas outdoor. Kita sudah ada di kediaman salah satu tokoh politik, seorang yang masih muda, Tokoh politik muda. tapi revolusioner nih kayaknya. Iya. Bacaan-bacaannya tuh revolusi banget ya. Heeh. Suka sejarah, suka ngulik-ngulik tentang tokoh-tokoh dunia yang memang membawa perubahan, revolusi gitu Betul. ya. Dan hobinya tuh nggak Gak biasa ya. nggak biasa, Nggak anti mainstream lah. Nah, ini kita mau bertandang ke markas beliau. Nah, ini siapa? Yuk, Let's go. let's go. Abang. Waduh, apa kabar? Bang. Waduh? Baik, Mas. Yoi, Era, Bang siap. Tatang, Mas siap. Gimana nih? Katanya mau nunjukin sesuatu. Iya di nih. dalam. Ayo, masuk ruang langsung. riset gua. Asik ruang riset. Ruang Nah, ini riset. menarik ini. Kita sudah disambut di markasnya atau kediamannya anggota Komisi 11 Bendahara BMI Mas Kaisar Kiasa Kasih Said. Mas Kaisar, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Thank you udah diterima di markas. Mantap. Nah, jadi kalau sahabat Kompas.com lihat, ini di belakang ini memang banyak papan tulis, isinya tulisan-tulisan gitu ya. Tuh ya. Ini apa ini Mas sebenarnya tulisan? Ini tulisan tokoh-tokoh dunia. Oke. Nah, gue berawal nih dulu waktu gue SMP emang suka baca buku gue. Sejarah Buku sejarah, spesifiknya sejarah. Setelah itu gue berkembang sampai gue SMA di umur 21 karena bokap gue ngelihat gue suka banget nulis dan suka banget sejarah, dibangunlah ruang riset ini. Di sini tempat gue berdialektika dengan logika gue sendiri. Oh. Tapi lo menerima rekan untuk brainstorm juga teman-teman diskusi. Iya dong. Macam di sini Pasti, juga pasti, semuanya. pasti. Jadi maksudnya menulis itu artinya lu suka mencatatkan Riset bro. itu ya? Gue membaca beberapa buku, habis itu mencari teorinya di Wikipedia, mencari pendapat di Google. Oke. Dan itu semua lo catat di sini di papan-papan tulis ini. Nah, pertama ini gua baca dulu buku, gua riset dulu di Wikipedia. Setelah itu gua lihat pendapat-pendapat di Google, gua cari semua data, gua brainstorm di papan tulis, baru gua tulis lagi secara lebih sistematis, baru gua tempel di tembok. Oh, jadi ini papan sebenarnya membuat lo brainstorm aja dulu, tapi catatan finalnya, rangkumannya baru di kertas dan lo taruh di sampai ke atas ini juga bang ya? Iya. Nah,
Mas, apa sih pentingnya kemudian lu harus mencatat ini? Ketika semuanya misalnya katakanlah orang jurnalingnya udah pakai laptop gitu ya, Bro, digital. pernah denger ini nggak? Yang mencatat sejarah itu yang menang. Oke. Untuk mengalahkan hal itu kan framing. Ya. Untuk mengalahkan hal itu, kata-kata Bung Karno, jas merah, jangan pernah melupakan sejarah. Dari situ kita bisa memilah mana sejarah yang benar, mana yang tepat, mana yang tidak benar. Karena lu Karena sejarah ini memang dicatat oleh pemenang. ya benar. Untuk tahu itu kita harus pelajari background sejarah masa lalu. Dan lu puzzling itu lu kumpulin jadi oh ini kebenarannya Iya. kayak gitu ya. Oke. Lah Bang, tapi menurut lo seberapa penting Bang? Lo kan sekarang di parlemen lah katakan. Seberapa penting seorang politisi itu punya rak pengetahuan kayak gini? Ini sangat penting. Karena Bung Karno bilang ada di pemuda kunci suatu bangsa itu. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Dan pemuda itu harus memahami sejarah Indonesia ke belakang. Oke. Jas merah itu. Jas merah itu ngulik itu. Pemuda tanpa jas merah, dia akan meninggalkan negaranya itu sendiri. Ais. Tapi apa Bang momen pertama kali lo Agar merasa- kita tidak jatuh ke lubang yang sama, kita harus mempelajari sejarah-sejarah masa lalu. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan? di masa depan. Tapi momen yang paling lo ingat ketika lo mulai ngulik sejarah itu momen pertamanya apa Bang? Gua kayaknya doyan nih sama sejarah nih. Gue entah kenapa gue emang suka banget baca buku. Dulu gue baca buku sastra awalnya. Paulo Coelho, Paulo Coelho. The Alchemist, The Fifth Mountain dan lain-lain. Baru gue ke sejarah. Berangkatnya dari novel dulu, dari Iya, sastra. Dunia Sophie, Oke. The Stand Garden. Ya, Itu waktu gue SD. Baru itu SD itu. Itu SD. SD kelas 6 gue udah baca Niccolo Machiavelli. Il Principe itu. Il Prince. Sang pangeran. Wah, gila. Sama SD komik kayak apa ya? Iya. Nah, terus akhirnya pemahaman itu kan akhirnya lu kan ini ya Mas ya, sebagai pengusaha nih. Akhirnya apakah pemahaman-pemahaman ini tuh yang kemudian membuat lu oke lah gue berjuang di parlemen gitu. Gue harus masuk nih ke politik gitu. Gue harus masuk ke politik adalah satu-satunya cara untuk membenahi politik di negara ini. Jika politik negara ini menurut lu nggak sehat, jangan lo kabur, masuk ke dalam politik, perbaikilah agar menjadi lebih baik. Oke. Itu mindset awalnya lu akhirnya oke gue geser deh gitu. Tapi kan sebenarnya jadi pengusaha udah enak Mas. Hidup masnya nyaman lah gitu. Tapi enggak ya, lu merasa itu enggak menjadi. Karena gue gemar sekali dengan masyarakat. Gue tuh nggak suka pegunungan, Mas. Oke. Gue nggak suka laut. Oke. Gue suka pedesaan. Dan pedesaan isinya tuh masyarakat, Mas. Gue suka ngobrol sama masyarakat. Bagaimana sih nih tentang negara ini? Bagaimana sih nih aspek ke depan negara ini? Apakah kita akan maju? Apa malah mundur ke belakang peradaban ini? Dari cara lu akhirnya artinya kan berarti itu lu pakai juga ketika kemarin mau masuk ke parlemen ya di Dapil Jateng 8 itu ya. Cilacap Banyumas. Cilacap Banyumas ya. Nah, apa insight yang lu dapetin dari teman-teman di akar rumput ini atau masyarakat di bawah ketika yaitu lu dateng ngobrol sama mereka, kebanyakan keresahan mereka yang lu tangkep tuh soal apa, Mas? Masalah pupuk mereka biasanya masalahnya. Kebanyakan. Oke. Tapi kita datangkan tuh pupuk cair waktu itu. Tapi lo di Jateng 8 itu nggak ngerasa lo harus berjuang dari nol ngebabat Iya. alas semuanya banget karena kan Gua lahir Jakarta kan? lahir gue di Jakarta. Even nyokap gue orang Cilacap, gue tetap lahir di Jakarta. Akhirnya ya satu-satunya tekad yang harus gue perjuangkan adalah tidak ada pilihan dalam hidup selain berjuang. Yang membuat lu yakin bahwa atau pendekatan apa yang lu lakuin ketika
Lu kan pendatang baru tuh Mas. Ketika masuk situ, yang bikin masyarakat tuh akhirnya, wah. Iya. Tahu Karena kan nih, Mas caleg-caleg Kaisar. lain ada pasti yang petahana yang Gue incumbent. pertama kan. masuknya di olahraga bro. Gue buat lomba-lomba futsal gitu-gitu. Oh, oke. Masuknya olahraga. Misalnya volley apa, futsal antar kampung. Kebetulan gue suka banget main bola. Dan gue juga ikut di turnamen itu bro. Jadi nggak cuman bikin tapi lu Iya, ikut juga. Ikut juga sama tim gue. Wah ini ilmu Menarik menarik kan? ini, Iya. masuklah dari olahraga ya. Jika kau ingin merasakan apa yang dirasakan masyarakat, terjunlah ke masyarakat, ikut bergabung pada masyarakat, bermasyarakatlah, akhirnya kau tahu perasaan mereka sebenarnya seperti apa. Bang, tapi oke, lo misalnya punya fasilitas sarana lah melalui olahraga lain-lain untuk bermasyarakat, tapi kan ini daerah yang udah sekian lama pasti ada caleg seniornya yang Iya, emang dari pemilu ke pemilu Iya. udah nanem tuh di situ tuh. Gimana Iya. caranya lu ngebongkar itu semua? Ya datangi masyarakat satu persatu. Sapa mereka. Mereka nggak butuh apa-apa kok. Yang mereka butuh adalah kita mendengarkan apa yang mereka mau, kepentingan mereka kita selesaikan, selesai. Dan harus ada emotional touch. Dan satu hal lagi, lu harus senang menjalaninya, agar lu nggak ngeluh, Oke. nggak terpaksa. Rasa senengnya itu ya yang bikin lu. Jadi lu berarti waktu Enjoy, itu harus enjoy. Oh, jadi lu berarti waktu kampanye pros-pros itu tuh lu bener-bener bisa di situ lama banget ya Bang, di sebuah daerah itu. Lama. Oke, Ya mau karena gimana? Karena kan harus ngebuka jalur semua kan. ya dan harus seneng dulu itu yang sulit gitu. Nah, Ada Ada apa bang? ada pepatah bilang nothing new under the sun. Nggak ada yang baru di bawah matahari. Ya. Ada pemimpin yang pro rakyat, ada juga kepala suku yang pro rakyat. Kepala suku dulu. Ada juga pemimpin yang pro pemerintah, ada juga kerajaan dulu yang benar-benar pro terhadap kerajaannya. Ya. Tapi satu hal, bro, untuk kita berada di situ, satu kuncinya, ketenangan. Karena ketika lu tenang menghadapi semua hal, maka yang keluar dari diri lu sendiri adalah empati kebaikan. Oh, Ketika lu kompulsif atau impulsif, ya. yang keluar dari diri lu adalah hawa nafsu. Oke. Oh, jadi berarti memunculkan ketenangan itu ya. Apakah ketenangan itu, gue pengen nanya gini bang. Apakah ketenangan itu? Ketenangan itu bukan berarti tidak terbentur ya. Of course. Pasti terbentur. Ya. Untuk menuju ketenangan perlu terbentur Perlu dulu. terbentur dulu kan. Biar lu bisa mempelajari bentar. Keraguan itu menimbulkan kebenaran, bro. Keraguan menimbulkan kebenaran. Iya, iya, iya. Tapi sejauh mana bang? Oke. Lo kan orang yang doyan baca dan bacaan lo sosial, politik, sejarah, kemasyarakatan semuanya. Sejauh mana itu pada akhirnya ngebantu lo ketika lo harus terjun ke masyarakat yang mungkin awalnya lo nggak kenal dan mereka juga nggak kenal sama lo. Enjoy the ride. Kuncinya di situ aja. Lo harus punya rasa cinta terhadap masyarakat. Ada nggak yang ini bang? Kan biasanya gini, orang kan membaca teori dan kemudian kan sulit untuk mengimplementasikannya karena teori doang lu gitu. Nah, maksud gua apa yang lu temuin ketika lu turun ke masyarakat dan kok nggak ada ya di teorinya ya? Ada nggak momen-momen itu? Ada. Soal apa itu bang? Ya kita harus bisa ngedengerin pendapat-pendapat orang. Bukan hanya pendapat kita aja di situ kan. Ketika kita hanya berdiskusi sama 5 orang itu hanya egosentris kita masing-masing dengan kepentingan masing-masing. Nah, tapi kan kalau di sini kan banyak orang. Kita harus bisa lebih santai, kita mendengarkan dengan jiwa yang legowo. Pendewasaan. Pendewasaan. Oh, jiwa yang legowo itu diperlukan ya? Diperlukan, bro. Karena kadang-kadang masyarakat ngomongnya kan agak sewi-sewi menyudutkan Ya, juga tuh. ya. Artinya di situ pentingnya jiwa legowo itu mendengarkan itu. Lo terbentur apa sih bang? Ketika, of course untuk memunculkan ketenangan. Tadi bilang ya kan. terbenturnya. Ada terbentur ya. Gue tuh dulu sempet jatuh ketika gue dulu tuh kuliah dulu. Ada suatu problematika sehingga akhirnya gue
sering jalan naik angkot sendirian sambil nulis pidato-pidato kecil. Itu adalah momen apa? Momen dimana gua itu merasakan bahwa hidup ini bukan pilihan, Hidup bukan pilihan. hidup ini perjuangan. Contoh. Contoh, kita makan nasi padang atau warteg, kalau sekali-sekali enak bro. Enak gak warteg kalau sekali-kali? Ya. Kalau setiap hari, Ya bosen juga. Itulah hidup gak ada pilihan bro, selain berjuang. Dan itu harus mindset kita tuh harusnya ke situ ya, bukan kita memilah-milih, tapi sometimes ada sesuatu yang harus dijalani dan itu bagian dari perjuangan itu. Sepakat gua sama lo kalau itu. Sebenarnya mimpi besar lu tuh Iya. waktu dalam perkembangan pertumbuhan lu tuh mimpi besar lu tuh apa sih mas? Kalau kalau sekarang kita lihat parlemen adalah tempat lu sekarang gitu. Tapi dulu dulu mimpi besar lu tuh apa? Mau jadi pemain bola gua justru. Oh iya. Bang, cita-cita. Padahal gue udah suka sejarah. Oh. Sampai akhirnya gue berpikir gue harus melangkah nih. Nah pertama kali itu gue masuk ke DPD DKI BMI, Banteng Muda Indonesia. Di situ gue ketua bidang pendidikan. Karena emang gue suka pendidikan kan. Di situ gue berkreasi politik lah di sana. Dan lo apa menemukan itu lebih akhirnya menggembirakan lo daripada main bola? Ya ternyata ada yang lebih jago daripada gua main bola ya. Makanya hidup bukan pilihan. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Perjuangan akhirnya. Tapi Perjuangan. jadi make sense bahwa Mas Kaisar caranya tadi masuknya adalah pakai olahraga. Iya tetap. Akhirnya tetap kepake kan. Ya, bener-bener. Mas, siapa sih tokoh nasional? Kalau nasional Bung Karno lah Iya. ya. Karena Beliau. beliau nih. Tapi tokoh-tokoh luar lu ngulik juga gak Mas? Iya. Siapa Terutama aja? Sir Winston Churchill. Oke. Dia ini adalah Perdana Menteri Inggris. Dia salah satu tokoh yang melawan ketidakadilan Gestapo, Hitler dan Mussolini. Oke. Dan Mussolini. Perang Dunia II ya. Perang Dunia II. Dan dia sukses. Ketika itu tuh dia tuh nggak disukain sama kabinet perangnya dia. Bahkan King George itu tidak suka sama dia. Karena dia sempat bukan kalah lah. Banyak tentara yang meninggal di perang Gallipoli pada saat dia memimpin perang itu. Oke. Jadi dianggap lu Dia Anggap tuh lo gagal nggak terus. pernah- lo nggak bro. pernah perform gitu Iya, nggak pernah perform. Kau bisa jadi Perdana Menteri Inggris nih. Sampai suatu akhirnya semuanya mensetujui dia dan mensupport dia. Atas kegigihannya dia. Oke, dan memenangkan perang di akhir ya. Dan memenangkan perang di akhir. Oke. Misi penyamatan Dunkirk itu loh. Ya, misi Iya Dunkirk. Dunkirk. Tapi ada bang sosok apa ya? Kalau Bung Karno kan dia ideolog kan. Kalau di tingkat internasional ada ideolog yang paling menginspirasi lo. Ideolog Bung Karno gue tetap. Tetap ya. Tetap Bung Karno ya. Bung Karno. Tapi gue baca-baca Mas Kaisar suka Che Guevara juga katanya. Iya, gue suka Oh, suka. Iya, Ya, karena ada di sini kan. Oh iya. Lagi menyebut seru tuh ya. Che Guevara tuh bukan asli orang Kuba bro sebetulnya. Argentina. Dia asli orang Argentina. Dia lahir di kota yang sama sama Messi di Rosario. Iya, Rosario. Oke. Kalau soal C apa Mas Yang paling Dia itu dokter bro. sebenarnya aslinya dokter ya? Aslinya dokter bro. Oke. Nah dia berkelana, dia nyembuhin orang sakit sambil dia melihat keadaan situasi masyarakat tuh gitu. seperti apa. Dia terjun langsung. Sampai akhirnya dia kenal Fidel Castro. Dia umurnya lebih muda daripada Fidel Castro. Sampai akhirnya dijadiin menteri sama Fidel Castro. Jadi jiwa-jiwa apa muncul progresif ininya dia tuh justru ketika dia muter Jadi itu. Dokter ini ya? Jadi dokter. Dan empatinya dan itu ya? akhirnya kan dia justru Dia tuh sebetulnya cita-citanya tidak hanya membebaskan Kuba, dia mau membebaskan Amerika Latin dari genggaman kapitalisme Amerika. Makanya waktu dia dieksekusi kan juga ada hubungannya apa sama Bolivia itu kan. Iya, ditembak dia. Ditembak akhirnya.
Berarti emang tokoh-tokoh kedoyanannya tuh yang Iya. pemberontak nih. Kiri mentok. Iya. Kalau kata Bung Karno, dia tidak cinta anak yang tidak kiri, bro. Wah. Gila. Dua orang ini sejauh apa mempengaruhi cara berpikir politik lu tuh, Mas? Iya. Dari dua orang ini atau dari dua orang ini menginspirasi gimana sih seorang kaisar sekarang, apakah Tiga orang ini memiliki Tiga-tiga kepemiripan. ini. Bung Karno, Winston, Vincent Che Guevara. Tiga-tiganya jago pidato, bro. Oke. Makanya di sini tuh ada kaca gede banget. Ini untuk gua latihan pidato. Dan dulu gua waktu gua masih umur 21, gua sering jalan keluar nulis-nulis pidato di pasar, di naik angkot kemana gitu, nulis-nulis sendiri. Gua baca pidato di sini. Sendiri ya. Sampai sekarang Bang, lu masih suka masih. mempraktikkan itu? Iya, masih. tapi kan ntar lu interupsi ketua kayak gitu-gitu berarti lu udah jago banget itu soal itu ya kan. Keren. Oh, jadi mereka adalah ketiga figur ini adalah seorang orator yang Hebat. hebat. Dan leader yang luar biasa juga. Menurut lu Bang, pemimpin tuh dilahirkan atau dibentuk Bang? Dibentuk. Main to be tuh nggak pernah ada, bro, tanpa ada suatu benturan. Nggak ada yang given ya. Nggak ada yang Semua ya? given. Semua harus diraih dengan usaha. Oke. Bahkan demokrasi aja harus direbut, bro. Ya, demokrasi harus direbut. Ya. Sejarah panjang Bu Mega kan juga Iya. muncul waktu Iya. itu kan untuk Dari melawan itu tersudut. kan. Untuk Oke. mendapatkan reformasi kan Iya. harus Kurang berjuang apa kan? ini bang berjuang apa? Bung Karno juga Tidak berapa ada kali sesuatu hal didapati dengan begitu saja, bro. Ora et labora, berdoa sambil bekerja. Itu ente Gua juga makanya punya. jangan males-malesan ente. main sana incorpore sano. Lu di sana, gue di sono Bang. Oke, kita mulai bahas soal dinamika di parlemen kali ya. Ini menarik juga nih. Mas Kaisar ini kan figur politisi muda yang kemudian terjun lah, akhirnya terpilih dan bisa masuk DPR. Gini Mas, suara publik itu kan kadang berpikir bahwa politisi-politisi muda nanti juga kalah nih Sama yang senior. sama yang Senior. senior. Gimana cara Mas Kaisar untuk bisa menghadapi itu gitu? Ketika misalnya di Komisi 11 kan isinya berapa orang sih Mas? Toh seniornya juga ngebantu kita kok. Oh, oke. Kan senior bukan senioritas. Senior kita menghormati dia. Dia mempelajari, dia memberikan pengalaman-pengalaman dia ke kita agar kita bisa lebih baik lagi. Karena di 2045 itu adalah Indonesia emas. Ada yang di pemuda, bro. Nah Bang, Oke. ngomongin itu, kalau menurut lu Bang, sejauh ini di parlemen, apa sih pembeda utama antara politisi yang udah senior, yang mungkin udah 2 periode, Iya. 3 periode di parlemen, dengan lo dan teman-teman seangkatan lo yang baru masuk? Gak ada Apa bedanya, pembeda bro. utamanya? Kita memiliki hak yang sama. Bukan, maksud gua pembeda dalam hal karakteristik orang-orangnya, gaya kepemimpinannya, pemahaman politiknya, atau Mereka lebih berpengalaman. Tapi kita sebagai pemuda juga nggak kalah saing. Kita kreativitasnya tinggi. kreativitas. Berarti Menang pembedanya kreativitas ya. Menang kreatif. Menang kreatif. Menang kreatif. Berarti lu tuh melihat politisi-politisi senior tuh adalah mentor yang bisa gua ambil juga ilmunya. Lebih ke situ ya pendekatan lu tuh ya, Mas? Ya harusnya emang seperti itu. Oh, oke. Jangan justru merasa senior nih males, nggak deketin nggak. Iya. Jangan justru gitu kali ya. Gitu dong. Jangan gitu ya. Tapi tepat nggak sih Bang ketika orang-orang tuh menempatkan harapannya tuh ke politisi-politisi muda kayak lo dan teman-teman untuk mengubah politik kita yang memang sejauh ini udah didominasi oleh teman-teman yang udah lebih senior gitu. Jadi amanat perubahannya justru di politisi-politisi muda kayak lo. Seberapa susah sih ngelakuin itu Bang? Bisa aja, bro. Dengan cara aksi nyata konkret, hadir di tengah masyarakat. Kita ke dapil, kita serap aspirasi, kita suarakan aja di DPR. Balik ke dapil itu ya. Sebenarnya rumusnya tuh itu aja ya. Ya sesimpel itu, bro. Sesimpel itu. Kepentingan masyarakat tuh banyak. Tapi gimana caranya kita bisa pointers, mana yang primer,
mana yang sekunder, mana yang tertier. Baru kita kerjakan. Tapi kan masalahnya ketika lo suarakan di dalam ruang rapat, Bang, Ah. itu kan oke lah, let's say di komisi 11 aja ada Iya. berapa puluh orang. Iya. Dan lo bertarung dengan aspirasi Retorika dari banyak. dapil yang lain kan. Banyak. Gimana itu nembusin itu? Aspirasi yang lo bawa dari Jateng 8 ketika lo dari dapil. If you never try it, you never know. Asik. Jadi kalau misalnya kita nggak coba ya, Hmm. kapan kita tahu barometer kita? Iya. So far sejauh ini lu mencoba gimana tuh Bang? Banyak juga yang sependapat atau akhirnya banyak juga yang kasakusuk atau kaget gitu atau gimana? Sependapat oke, tidak bersependapat itu artinya adalah sahabat. Oh, bentar Bang, gimana itu maksudnya? Oke ini menarik. Tidak nih. bersependapat itu Oke. artinya adalah sahabat. Kenapa? Kita harus mendengarkan opini yang berbeda. Kalau hanya mendengarkan opini lu sendiri, jadi egosentris. Iya. Tapi kalau misalnya kita ini lawan bicara kita berdebat, itu sahabat kan? Karena tesis selalu butuh antitesis itu. Iya. Jadi justru Harus ada otokritik, bro. ya itu ada otokritik ya. Oke. Jadi bukan terus demarkasi lu nggak sependapat, oke. Lu di sana Oh, lu gua di beda sini. nih, lu beda nih. Beda nih, nggak Iya, gitu kita cara beda nih. mainnya ya. Nah, oke. Tapi kalau soal komisi 11 sendiri tuh, Mas Kaisar. Ketika lu masuk di situ, oke itu adalah penugasan dari kantor, dari partai dan kantor. Korporat banget. Kebiasaan ditugasin kantor. Nah itu penugasan dari partai. Tapi lu kan punya mindset, ya dimanapun ditugaskan gue harus gas. Di 11 sebenarnya apa aja yang pengen lu perjuangin di komisi 11 itu? Jangan sampai ada uang palsu lagi. Nah ini Uang palsu, Bang. Iya. Uang palsu. Oke. Seberapa urgent masalahnya menurut lu? Itu menurut gua merugikan negara, bro. Gua kemarin sempat ke Peruri kan, ada kunjungan spesifik. Gua mengatakan kepada mereka bahwa bagaimana sih caranya supaya bisa dimitigasi agar tidak terjadinya pemalsuan uang lagi. Apakah harus ada identifikasi ulang terhadap uang tersebut? Uang-uang yang beredar itu ya. Iya. Ternyata sebetulnya simpel, bro. Ajarkan masyarakat. Pernah tahu ini nggak? Pegang, gabah, Iya. Ya. lihat. Lagunya aku merawat. masih hafal gua, Bang. Iya. Nadanya ya. Itu kan? zaman-zaman kita masih muncul lah ya. Sebetulnya gue ngobrol sama kawan-kawan di Peruri. Itu nggak nyampe 20% bro, mereka berhasil menyamakan antara uang palsu dengan uang aslinya. Nggak sampai 20%, Mas. Kemiripannya. Kemiripannya. Hmm. Oh berarti sebenarnya sangat Sebetulnya terlihat mencolok ya? Iya, sebetulnya mesinnya gede-gede bro, mereka mesin kecil kayak gitu bro. Oke. Tapi kan dengan berita yang terakhir ada temuan uang palsu yang Iya. sampai itu, apa menurut lu masalahnya di mana? Apa itu murni karena keawaman masyarakat untuk membedakan uang palsu? Iya, gue lebih sepakat di situ. sih. Atau ada juga memang loophole di sistemnya yang mesti kita masuk tuh di situ? Menurut gue sih pengawasannya juga harus Ada ketat lah ya, sih. ketat ya. Hmm. Artinya uang-uang itu tuh kadang-kadang harus ada sistem yang cek lagi deh uang yang tersebar di masyarakat. Gitu ya. Itu parah sih ya. Parah bro. Parah sih. Universitas itu yang Iya, main. Maksudnya oknum di situ dan aduh itu ngeri Dan juga itu tuh. gede loh maksudnya. Iya. Gede. Gede itu. Untuk dia bisa memproduksi dan punya alat kayak gitu kan, wah, Itu mengerikan itu. gawat juga. heeh. Lu apalagi lu penasaran ya? Ini unik ini mumpung kita ketemu ini. Ini calon tokoh revolusioner tahun 2038. Mas tapi dengan semua ini yang udah lu capai sampai hari ini ya oke, maksudnya lu baru beberapa bulan lah ya di parlemen ya. Tapi lu punya mimpi selanjutnya lah. Misalnya gini, dulu lu mimpi jadi pemain sepak bola, akhirnya lu ke Akhirnya, politik. ya. Sekarang lu udah di parlemen, Gue enjoy aja sekarang. enjoy. Enjoy the ride.
Lu Artinya pengen jadi kepala daerah nggak? Eksekutif gitu. Enggak. artinya lo akan selalu di DPR Gue terus, lebih Bang? suka berdiskusi orangnya Hmm. dibanding eksekusi. Oh iya, dan oke, emang oke. DPR tempatnya untuk brainstorming, Iya, berdebat, gue suka segala banget diskusi. macam itu ya, Bang. Oke. Karena kalau lu jadi kepala daerah, ketemunya nanti nggak ada teman diskusi ya. Lu cuman oke ini gitu. Iya. Boro-boro punya kan pasti anak buah nggak berani beda pendapat. Iya, ya kan? Banyak Bener, banget yang bener, ABS bener, gitu. Siapa gitu doang. Iya. Siapa kaisar gitu kan. Berarti kita akan melihat seorang kaisar ini akan di DPR terus, Bang. Insya Allah. Insya Allah. Dan enggak, maksudnya lu udah memutuskan bahwa politik akan jadi jalan hidup lu seterusnya ke depan. Iya. Pastinya dong. Udah nyebur, friend. Sekalian gitu Iya kan. sih. Iya. Kalau Nah. berjuang jangan setengah-setengah bro. Oke. Nothing tulus kita. Nah, Oke, kalau oke. di BMI sendiri nih, kita bahas BMI dan PDIP nih, Mas. Regenerasinya jalan nggak sih anak-anak muda seumuran lu atau di bawah lu yang Oh katakanlah iya dong, Gen Z? kita kan ada sekolah partai. Oke. Di situ kan yang BMI kan juga ngikut sekolah partai. Dan memang mayoritas isinya tuh anak-anak muda ya, Mas ya? BMI rata-rata anak muda. Lu melihat Indonesia. mereka masih tertarik dengan partai politik, Mas? Tertarik, sangat tertarik. Oke. Tapi itu di BMI. Of course mungkin pada tertarik dengan partai politik. Tapi menurut lu ada nggak sih, Bang, PR untuk membuat anak-anak muda di luar organisasi sayap kayak gitu itu Ingin kembali tertarik terjun di politik? masuk Ya. ke dalam Ingin situ. terjun lagi. Karena ya kan nggak sedikit yang udah apatis, ya politik kita kayak gini, politik kita kayak gini. Ya harus dengan kegiatan-kegiatan yang milenial sekarang. Jadi Lalu- partai nggak dipandang tua ini. Iya, dengan kegiatan-kegiatan milenials, kita persuasif, dengan kita masukin juga nanti pengetahuan-pengetahuan Bung Karno dan lain-lain, konsepsi-konsepsi Bung Karno. Nah, kalau sebenarnya apa sih yang gini Bang, gini Mas, kalau kita orang yang di luar itu kan ngelihatnya anak-anak muda ini kayaknya anti politik nih misalnya gitu. Tapi kalau lu yang di dalam itu justru melihat apa dari anak-anak muda ini, sebenarnya mereka juga bisa kok ditarik, atau gimana yang lu lihat dari anak muda sekarang? Balik ke yang tadi gue bilang, untuk berpolitik itu dari kata politikos. Politikos itu artinya perbincangan atau empati untuk memajukan suatu negara atau suatu kota. Jadi tidak harus terjun dalam politik untuk berpolitik gitu loh. Lalu dengan seni budaya, dengan podcast, Bener. itu kan jalannya demokrasi. Oh, sebenarnya mereka juga sudah berpolitik. Sudah berpolitik ya. meskipun tidak berpolitik praktis, nyemplung ke Itu partai udah praktis menurut gua. politik. Itu udah praktis menurut lo? Kayak misalnya yang dilakuin teman-teman kita lah sebagai jurnalis, Iya, itu udah politik praktis menurut lo. Karena kan arti sebetulnya politik itu dari kata politikos itu dari Yunani, itu Yunani. artinya adalah perbincangan atau suatu empati, tindak aksi nyata demi kemajuan suatu bangsa atau kota. Jadi di situ anak-anak muda ngobrol di coffee shop, di apa? iya. Itu tuh sebenarnya mereka udah membicarakan politik, udah terjun di politik ya. Iya. Nah, kalau dari BMI sendiri nih, dan karena kan ini sayap organisasinya PDIP ya, Mas. PDIP kan kita tahu sangat udahlah ideologinya Soekarnois banget gitu. Kemudian tadi kita banyak bahas soal jas merah, jangan lupa sejarah dan lain sebagainya. Dengan gejolak hari ini yang itu kan generasi kita nih masih seneng ngulik, lu nyatet dan lain sebagainya. Generasi sekarang yang serba instan dengan ideologi Soekarno Lebih pragmatis ya. Pragmatis. Bagaimana kita bisa Itu gimana tuh, Mas? menarik mereka agar Yes. mereka tidak melupakan sejarah kita? Yes, atau artinya kita kan ada komik Bung Karno, kita jadiin komik segala macam. jadi Artinya itu upaya untuk mendekatkan Mendekatkan. ke bahasa yang mereka sehari-hari Iya, gunakan gitu ya. gunakan. cara nanemnya tuh salah satunya itu. Retooling for the future. Oke. Artinya adalah
perkembangan zaman itu akan pasti berganti dengan adanya teknologi. Oh, pasti. Tetapi kita jangan sampai lupa intisari bangsa Indonesia. Oke. Contoh di zamannya dulu, zamannya tahun 1930 mungkin belum ada komik kali ya. Ya, ya. Nah, sekarang udah ada komik dengan catatan komik sejarah gitu. Ya, Ya begitulah retooling for the future. Oke. Tapi menurut lu Bang, kalau kita ngomongin beliau nih, apa gagasan Bung Karno yang mungkin menurut lu masih belum dipraktikkan oleh kita sebagai bangsa dan masih relevan banget sekarang? Nggak ada menurut gua, semuanya sudah dipraktikkan. Semua sudah dipraktikkan. Cuman tinggal lebih banyak atau optimal atau enggak ya sebenarnya? Atau gimana Mas? Lu lihatnya? Menurut gua sudah oke. Sudah cukup berjalan ya hari Sudah ini. cukup Ya? berjalan, sudah cukup berjalan. Dan di kalangan teman-teman di BMI yang lebih bersinggungan sama anak-anak muda sekarang, mereka juga lebih ini ya, aware juga ya sama Soekarno. Walaupun mungkin belum Aware dong. masuk Aware dalam dong. gitu belum ya? Udah masuk. Oh, dalam. udah masuk dalam juga sebenarnya. Oh, Ya karena Kita dulu tuh pernah buat konser. wih, Konser pertama terbesar setelah Covid. oke. Apa itu? Kita Mas? temakan konser itu bersukaria. Itu ada lagu ciptaan Bung Karno. yang Yang ini ada kan? netral. Ya. MC-nya tuh kalau nggak salah Raffi Ahmad dan lain-lain. Kita buat konser-konser tapi kita temakan tuh Bung Karno. Ciptaan lagu Bung Karno judulnya. bersukaria itu. Bersukaria. Kayak sekarang ada Soekarno-ran tuh. Iya. Soekarno-ran. Kayak gitu bro. Iya, itu wartawan juga pada numpang itu Mas Soekarno ikutan lari itu situ tuh Soekarno-ran tuh. Kacau. Ya itu tapi cara-cara yang harus dilakukan untuk bisa menebarkan itu ya, ideologi-ideologi Bung Karno, membesarkan PDIP dan BMI sendiri harus pakai cara-cara itu ya. Sepakat. Nggak bisa dengan wah ini lu. Wah, ini iya. Iya, Dan ya tadi kurikulum pendidikan tuh masih harus Iya dari kata lu Bang. Ya. Harus. Kita masih belum memberikan banyak porsi untuk leader-leader kita malah justru ya Bang ya. Terutama Bung Karno gitu Bang. Mas, ini agak geser sedikit. Lu kan tadi sempat nyinggung bahwa ya kita harus masuk ke politik untuk membenahi itu. Kalau sekarang lu bisa ngomong sama apa yang bisa lu sampaikan ke orang-orang yang merasa bahwa shit lah politik ini udah kotor semua lain sebagainya. Apa yang bisa lu sampaikan ke Ya mereka? kalau bilang kotor lu masuk dong. Lu benahi itu dong. Kalau lu hanya cuma bilang kotor jadi apatis lu. Masa lu nggak mau berjuang demi membenarkan suatu hal yang salah menjadi benar menurut lu? Dan bahayanya ketika mereka apatis tuh jadinya gimana sih Mas? Negara ini akan gimana nih? Akhirnya tidak mencintai negara itu sendiri. Berarti Jadi lo, akhirnya suatu saat akan ada, kita akan sulit cari pemimpin-pemimpin ke depan, bisa jadi ya kalau Bisa semua orang jadi, apatis. Oke. Bang, tapi kan ada untuk orang-orang yang menolak masuk ke dalam itu dan beralasan bahwa politik itu kotor. Mereka kan beralasannya bahwa ya ketika gue masuk ke kolam yang kotor, gue pasti akan ikut kotor. Kata siapa? Kata dia. Kalau Makanya menurut lu jangan gimana? never hate the player. Kalau emang nggak suka suatu hal, hate the game. Never hate the player. Oke. Mindsetnya itu loh, Bo. Jadi jangan nggak suka sama player ya, gamenya harusnya. Iya. Artinya ketika lu masuk, Kalau misalnya ada suatu hal kasus gitu misalnya, ya objektif ke kasusnya, jangan ke player ya dong. Artinya lo mau bilang bahwa politik kita itu bersih atau kotornya tidak bisa ditentukan oleh beberapa politisi yang korup misalnya. Iya. Itu tidak menjadikan politik kita kotor gitu. Iya. Itu emang orang-orangnya aja yang kotor. Iya. Dan itu nggak bisa jadi alasan untuk orang. Dan kita benahi lagi sistemnya agar tidak kena dengan orang-orang itu. Makanya hate the game, never hate the player. Tapi gimana kalau pertanyaan Berarti jadi kan gini kalau Bang? misalnya masih ada yang korupsi atau Ya. skandal-skandal apa gitu ya, berarti sistemnya ini yang kurang bisa Kurang mencegah itu. bisa Mencegah mencegah. Ya kita masuk dong ke dalam, ubah sistem itu. Jangan hate the game. Atau
lebih peketat sistem itu. Hate the game, jangan hate player. Gamenya yang harus lu ubah. Sistemnya jadi yang harus sistemnya. diubah. Karena kalau perorangan jadinya lu akan capek sendiri ya. Bukan kalau orang kan itu oknum, Bo. Iya. Iya benar-benar. Dari sekian banyak orang, oknumnya ini gitu ya. Tapi gimana kalau pertanyaan gini Bang, gimana kalau ternyata gamenya itu udah dikuasai sama player-player yang tadi itu? Ah masa? Belum tentu juga Belum ya. tentu juga ya Bang ya. Belum tentu juga gitu. Oh, Oke. oke. Menarik juga ini. Wah, apa ini? Ini pertanyaan banyak. Wah. Kan sekarang kan Mas Kaisar nggak sendiri nih sebagai politisi muda, ada banyak ternyata. Iya. Ada sekitar 55 orang dari 580. 80. Hampir 10% lah berarti. Hampir 10%. Nah, kemudian Mas Kaisar lihat situasi ini, capaian ini tuh akan seperti apa untuk DPR sendiri 5 tahun ke depan? Akan lebih baik menurut gua. Karena kan usia muda berarti usia pekerja lebih banyak dibanding lansia, Bro. Oke. Otomatis efektivitas dan efisiensi terhadap politik dan juga pekerjaan itu akan jauh lebih baik. Nguliknya terus gila kerjanya itu lebih Iya. lebih Lebih edan giat. ya. Produktivitasnya Lebih giat. pokoknya lebih. Efektivitasnya lebih bagus. Apalagi rapat sampai tengah malam masih konsen semua itu. Berarti nggak ada yang Masih teler muda-muda ngantuk. soalnya. Iya. Besok Boleh nggak paginya nih gua digas ngasih lagi. pesan ke pemuda-pemuda. Boleh, boleh. Untuk pemuda-pemuda kawan seperjuangan kita, jangan lupa untuk luruskan, maju dan gentarkan perjuangan berpangkat 1945. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka, merdeka untuk selama-lamanya. Sekali berjaya, tetap berjaya. PDI Perjuangan jaya. Asik. Asik. Gawat nih. Asik gawat. Tokoh revolusioner tahun 2039. Ampun. Mungkin Indonesia 2045 emas, tapi buat lu revolusi. Waduh, kawan doyannya Che Guevara. Iya kan kayak ada yang tahu, berarti kan Iya. 2045 tuh 20 tahun lagi ya? 20 tahun lagi. Udah mateng banget berarti Mas. Iya. Berarti- Mungkin yang dibutuhkan supaya emas itu revolusi. jangan. Sensor ya, sensor. Baiklah kalau gitu. Mas Kaisar, thank you banget Thank kita you udah banget. diterima di sini, udah ngobrol sekitar berapa nih? 60. 2 jam setengah lah. Iya. 3 SKS lah, Bang. Guys. Siap. Teman-teman nanti kalau sahabat Mas.com yang pengen mengulik tentang Mas Kaisar nih, sosmed ada lah ya Mas ya? Ada. Ada kan? Nanti di sini. Itu juga di-share Mas itu pemikiran-pemikiran lu tuh, Siap, ya siap, kan? siap. Biar orang paham tuh, gitu. Heeh. Mas Kaisar terima kasih untuk apa ya obrolannya, kehangatannya, wejangannya, ilmu-ilmunya nih. Semoga menjadi apa ya pencerah ya untuk sahabat Kompas.com. Thank you ya Mas ya. Sehat Sama-sama. selalu. Thank you, Bro. Sama-sama. Sehat selalu. Kawal perjuangan selalu. Oke, gitu sahabat Kompas.com. Terima kasih, semoga selalu tercerahkan. Saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. See ya.